Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan ayam dan bebek ungkep frozen, saya langsung mendatangi tempat usaha pengolahan ayam dan bebek ungkep milik Agung Widiatmoko dan istrinya Ayu di Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di tempat ini setiap hari ribuan ayam dan bebek diolah dengan cara dimasak atau diungkep dengan bumbu rempah yang melimpah. Selanjutnya, ayam dan bebek ungkep dikemas dan di frozen untuk kemudian dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia. Pada tahap awal sebelum proses memasak, saya melihat dan mengikuti proses menyiapkan ayam dan bebek di rumah pemotongan ayam RPA. Untuk kebutuhan ayam dan bebek ungkep, bebek yang digunakan merupakan jenis bebek pedaging. Wah, ini. Wah, ini. Ini dua-duanya sama-sama bebek toh? Ya, Kalau ini yang bebek ini bebek petelur, habis telur habis. yang akhir Ya, berarti. akhir. Kalau yang ini? bebek pedaging. Oh, memang yang jadi ada dua jenis bebek ya. Kalau yang bebek pedaging itu bentuknya seperti ini. Matanya putih habis. Nah, Sementara untuk ayam yang digunakan adalah ayam Jawa Super. Ayam dan bebek dipotong di tempat pemotongan yang sudah mendapatkan pengawasan baik dengan keterangan halal dan prosedur pemotongan. kalau ini ayam apa ini jenis ayam apa? Ini ada Jawa Super. Oh, jadi nggak kayak ayam leor ya, dia hampir menyerupai ayam kampung. Ya, yang kampung. Setiap hari tempat pemotongan ayam dan bebek ungkep milik Agung paling tidak membutuhkan ayam 500 ekor dan bebek 600 ekor. Namun pada hari tertentu produksi akan meningkat mencapai 1.500 ekor. Untuk itu tidak cukup dari satu tempat RPA, ada beberapa rumah pemotongan yang setiap hari memenuhi kebutuhan daging ayam dan bebek yang sudah dipotong-potong jadi beberapa bagian. Ini kepala, Salah sama badan. perut, ini jeroan. Ya. Oh, nah ini. Ini kalau dari tempat seperti ini udah jadi ini olahan seperti ini tinggal langsung kita bawa ke tempat pengolahan ungkep. Selanjutnya saya bergeser ke dapur tempat masak. Ayam dan bebek yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian langsung dikirim ke dapur. Di tempat ini proses awal sebelum dilakukan pemasakan adalah membersihkan daging ayam dan bebek. Stop, cukup. Nah, ini yang tadi saya bawa dari tempat pemotongan. Ini langsung dikirim, kita masuk sampai di tempatnya Pak Agung ini. Ya, Pak. Ini waduh, selamat datang, ramai banget ya yang lagi ngurus ayam ini, perayaman. Ini barang datang langsung masuk ke proses. Iya, jadi barang datang kita cuci dulu sambil kita cek lagi stok-stok yang nggak masuk kita Iya. cek. Nah, Proses mencuci ayam dan bebek memiliki teknik yang berbeda. Untuk mencuci ayam cukup mudah. Setelah datang dari rumah pemotongan, langsung dibersihkan, dicuci, dan langsung dimasak atau diungkep. Tapi untuk bebek, wah, tidak mudah. Pertama, daging bebek yang sudah dicuci direbus setengah matang, lalu dibersihkan bulunya. ini dibuang. Nanti kalau nggak dibuang bau nggak enak bebeknya. Oh, ininya yang Iya, dibuang ini. iya, Pakai manual aja gini seperti ini. iya nggak apa-apa sih sama ini. Ya, ada. Ah, ini Bisa seilahi. Insetnya hilang. Nah, ini udah alatnya kecil seperti ini kan berminyak ya, licin ya. Ini ya, coba harus satu-satu. Sambil menunggu pekerja melakukan proses pencucian ayam dan bebek, saya bergeser ke tim yang menyiapkan bumbu. Pertama, bumbu rempah yang akan digunakan untuk ungkep. Bumbu ini sangat lengkap dan seluruh bumbu diracik jadi satu dan digiling menggunakan mesin. Ini itu bumbunya apa aja sih Mbak? Apal nggak? Awalnya Ini bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, lengkuas, lengkuas, jahe, kemiri, kemiri, sama kunyit. Kunyit. Oh. Karena terlalu semangat memasukkan bumbu ke dalam mesin, saya tidak sadar kalau kemampuan mesin tidak mampu menggiling terlalu banyak. Akhirnya macet. Untuk menyiapkan bumbu yang begitu banyak, tempat produksi ayam dan bebek ungkep mempekerjakan ibu-ibu tetangga untuk mengupas bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, dan jahe. Setelah dibersihkan, bumbu kembali disetor ke dapur untuk siap diolah. Nah ini udah digiling seperti ini, langsung ke tahap selanjutnya untuk digoreng.
Ini satu adonan, 1 kali gorengan. Selanjutnya tinggal proses menggiling cabai untuk sambal. Proses menggiling cabai cukup menantang karena masuk ke saluran pernafasan membuat kita akan bersin-bersin terus. Untuk mengurangi serbuk cabai yang masuk ke hidung, saya harus menggunakan masker. Ini kalau giling cabai di hidung panas, nyenggerak banget. Harus pakai masker. Seluruh bumbu baik yang ungkep ayam ataupun bebek maupun sambal digoreng sampai matang. Ini gorengnya terpisah ya. Untuk cabai yang sudah digiling, digoreng dengan penambahan garam dan gula serta bumbu penyedap. Mulai goreng ini cabai sebelah situ. Ini yang bumbu kuning ya, buat yang tadi sudah digiling. Ini gorengnya berapa lama, Mbak? 15 menit. Oh. Selanjutnya setelah selesai menyiapkan bumbu ungkep dan sambal, pekerja lain menyiapkan lalapan daun pepaya yang sudah dimasak untuk dikemas ke dalam plastik. Nantinya 1 paket ayam atau bebek ungkep akan disajikan dengan 1 bungkus sambal dan 1 bungkus lalapan. Kembali lagi kita lanjutkan proses memasak. Ayam dan bebek yang sudah dibersihkan selanjutnya dibawa ke dapur untuk proses memasak. Proses ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, ayam dan bebek yang sudah dibersihkan akan dimasak dengan panci presto secara terpisah dan bertahap. Sebelum daging ayam dan daging bebek dimasukkan ke dalam panci, terlebih dahulu bumbu rempah yang sudah digoreng dimasukkan. Lengkap dengan bumbu lain seperti garam dan penyedap. Berarti dikasih bumbu ini, Mbak. Iya. Ini bumbu kuning yang tadi saya goreng itu ya. Ya, Terus masukin ke ini panci yang buat presto. Terus tambah apa lagi? ini garam. Oh, garam. Wah. Baru deh ayam atau bebek dimasukkan. Masing-masing panci presto berisi 4 ekor ayam atau bebek, sekitar 16 potong. Setelah itu tinggal ditutup dan dimasak. Ini setelah ditutup seperti ini, untuk mengetahui tandanya, ini ada nomornya 34. Kita langsung ngomong ke petugas yang di sana, 34 naik gitu. Itu nanti buat tanda selama, berarti butuh waktu 10 sampai 15. Kenapa begitu? Karena ini banyak banget ininya. Ini nih, panjang seperti ini. Ini kalau nggak ditandai seperti itu repot. Setelah seluruh ayam dan bebek diungkep dengan panci presto secara bertahap, ayam dan bebek yang sudah diungkep lalu dipindahkan ke panci besar. Proses memasak akan dilanjutkan pada malam hari hingga pagi hari. Jadi panci-pancinya itu dandangnya seperti ini, dimasak tertutup selama 15 menit. Terus kalau udah matang seperti ini tinggal dipindahkan ke bumbu sini. Ini nanti masih dimasak lagi nggak? Dipanasin. Oh, cuma dipanasin aja. Nah, proses memasak ayam dan bebek ungkep ini belum selesai. Masih ada proses yang cukup lama. Masuk ke panci seperti ini udah selesai apa belum? Belum selesai, Mas. Belum selesai. Prosesnya 24 jam. Jadi nanti malam ini masih kita panasin semuanya. Oh, gitu. Besok pagi baru masuk ke tim packing Oh, tadi. gitu. Jadi ini setelah masuk panci ini masih ada proses masak lagi. Iya. nanti Dipanasin malam. butuh waktu berapa lama itu? Kalau satu panci gini kira-kira ya 40-an menit lah. Masih 40 menit 40 lagi. menit Jadi lagi. biar Biar empuk meresap. meresap. Memasuki tahap akhir tinggal pendinginan. Ayam dan bebek yang sudah diungkep dengan bumbu rempah yang super banyak akan didinginkan dan dipisahkan lalu ditiriskan. Bagian paha dikumpulkan dengan paha, dada dengan dada, bagian kepala dengan ati dan ampela. Ini tuh coba lihat teksturnya ini. Ini dipegang gini sudah empuk. Tapi dia juga masih kokoh, masih kuat, tidak terlalu matang. Kalau dia terlalu matang, dia kulitnya ini bisa hancur, terus dagingnya ditata seperti ini juga nanti nggak utuh lagi. Saat asik menata dan meniriskan daging ayam dan bebek, ternyata saya salah menata. Waduh, bisa kacau nih. Untuk mempermudah proses pengemasan, daging bagian paha akan dikumpulkan dengan paha, bagian dada akan dikumpulkan dengan dada. Saya dari tadi cuma ngambil taruh, ternyata keliru. Ini harusnya pahanya tersendiri, dadanya tersendiri. Gampang yang kayak Ya ini campur kayak gini tuh, ini repot ini. Untuk pengemasan, tiap kemasan akan berisi 1 ekor ayam atau 1 ekor bebek lengkap, 2 paha, 2 dada, 1 kepala dan rempel ati. Selain itu, tahap proses pengemasan akan ditambah lagi bumbu rempah untuk melumuri daging ayam atau bebek. Terus ini ada sambal.
sama ini lalapannya daun pepaya. Ini udah dipres seperti ini. Masuk di bagian ini. Nah, ini udah. Sambal lalap ayam 1 ekor. Setelah semua dimasukkan kemasan, tahap selanjutnya tinggal proses vakum atau press sterilisasi agar tidak ada udara dalam kemasan. Dan terakhir, tinggal disimpan dalam ruang pendingin atau freezer. Setiap hari tempat ini memproduksi ribuan kemasan ayam dan bebek ungkep untuk dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Itu tinggal langsung dibuka terus digoreng atau harus misalnya dipanasin dulu atau seperti apa? Oh, oke. Jadi kalau dari kayak gini, nanti tinggal dibuka, terus langsung digoreng. Gitu ya, udah tinggal masuk seperti itu. Oke. Tinggal Tinggal kita goreng aja. milih ya. Mau Ya, seneng paha, dada gitu, ada kepala, ada hati. Bagi Anda yang tidak mau repot memasak ayam atau bebek di rumah, tinggal menggoreng. Olahan ayam atau bebek ungkep ini bisa jadi alternatif stok makanan di rumah. Tinggal beli, disimpan dalam freezer, lalu tinggal streng saat mau makan. Setelah saya ikuti prosesnya dengan jumlah yang begitu banyak, yang pertama ini praktis ya, artinya bisa buat stok di rumah, kita makan tinggal ngambil, tinggal goreng gitu kan. Mau rumahan atau rumah makan itu kayaknya praktis ya, ini menjadi peluang yang luar biasa. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Kartosuro, Jawa Tengah.